Kalau teman-teman punyanya budget di atas di bawah 500 ataupun di bawah 400 300-an, ada nih opsional Maxxis. Cuman terkadang gini teman-teman, stigma orang itu kalau beli ban nih, ini admin apa jujur aja ya, admin buka-bukaan nih, stigma orang di luar sana kalau beli ban itu kalau nggak IRC ya karena ban dari pabrikan, kalau enggak diganti dengan ban Corsa. Udah, jadi orang taunya ban IRC sama Corsa doang. IRC, Corsa, oh sama satu lagi, FDR sama Federal. Cuman taunya itu doang. Padahal segmen ban motor itu banyak banget teman-teman. Maxxis, ada Michelin, ada Pirelli, ada Metzeler, ada apalagi Zeneos ada. Oh, banyak banget teman-teman. Ya itu, makanya. Jadi karena terkadang orang kurang berwawasan luas soal ban, jadi orang-orang nggak tahu. Oh ternyata ada toh ban yang kayak gini, atau ternyata ada toh ban kayak gini lah. Supaya tahu bagaimana caranya, tonton video-videonya yang ada di Instagramnya Enggalban. Itu banyak banget edukasi ban yang bisa teman-teman tonton. Dan di sana dan di Instagramnya Enggalban juga ada contoh-contoh pattern yang tiap hari admin upload di sana. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan nih mau pakai referensi ban yang seperti apa. Tuh, nanti akan ada gambar-gambar pattern tiap ban seperti apa. Jadi gitu. Oke, terus kita kembali ke pembahasan awal lagi. Tentang Maxxis Green Devil. Oke. Apa lagi ya? Maxxis Green Devil. Oh iya, satu lagi. Ini ada satu lagi. Dari sudut pandang admin nih sebagai orang awam ketika melihat ban. Coba kalau teman-teman merasa sependapat sama admin, acukan jari di kolom komentar ya. Jadi admin ketika melihat ban, admin selalu melihat dari desain dari logonya ban itu tersendiri. Jadi kayak Maxxis nih, admin suka banget dengan desain logonya Maxxis. MAXXIS Maxxis. Kemudian didesain sedemikian rupa di sidewallnya ban, dan admin lihat, gila. Desain sidewallnya Maxxis itu bagus banget. Kalau buat admin pribadi bagus, admin suka. Kalau admin suruh jujur milih desainnya sidewallnya dari Maxxis atau Michelin, admin lebih milih Maxxis. Karena apa? Ya karena dari segi estetiknya kena banget teman-teman, bagus. Admin suka banget. Terus itu. Jadi admin ketika membeli ban itu yang pertama, jelas kalau untuk kualitas. Dan terkadang pun nih admin kalau suruh milih nih, mau milih Michelin atau milih Maxxis, terkadang admin ada pilihan untuk ada kecenderungan untuk milih Maxxis. Kenapa teman-teman? Pertama ya karena admin bukan orang sultan, orang biasa saja. Admin memilih Maxxis karena apa? Karena dari segi budget masih middle price, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Kemudian dari segi kualitas ban, dia masih bisa disandingin dengan high end Michelin ataupun Pirelli. Ya meskipun nggak bisa bersanding sama rata, nggak bisa, cuman bisa disandingin. Terus dari segi desain pattern, kemudian desain sidewall, logo, juara. Buat admin juara, Maxxis juara banget. Jadi bagi teman-teman yang saat ini detik ini nonton video ini masih bingung memilih ban, admin ngasih referensi khusus pribadi dari admin kepada teman-teman nih, pakailah ban Maxxis. Ini admin bukan endorse sama sekali, nggak ada endorsement, nggak ada paksaan dari pihak Maxxis untuk mempromosikan bannya mereka, nggak. Admin jujur dari pengalaman admin memakai ban Maxxis.
Jadi kalau bisa teman-teman memilih Maxxis buat admin, itu pilihan tepat ketika teman-teman memiliki budget yang nggak terlalu tinggi. Tapi kalau admin punya tapi kalau teman-teman punya budget yang tinggi yang bisa cukup buat beli Michelin, ya beli Michelin aja kan gitu. Cuman kalau buat admin tersendiri nih, admin tersendiri kalau punya budget tinggi pun namanya tetap pilih Maxxis. Ya karena emang bagus kalau buat admin, sudah pas banget. Terus admin ceritain pengalaman admin juga nih. Ini pengalaman ya, admin itu bisa dibilang pengendara motor yang barbar tapi masih terkontrol pada cepat satu di jalan. Jadi admin pernah perjalanan ke daerah Demak, daerah desa Demak. Kalau teman-teman tahu daerah Dempet, itu kan jalan lurus doang. Kalau malam itu gelap, nggak ada lampu. Admin perjalanan ke sana malam-malam, hujan, nggak ada lampu. Admin pakai motor Vario ini dengan ban Maxxis Green Devil ini. Bayangin coba, aspalnya aspal licin ya teman-teman. Dengan kecepatan 70, admin masih bisa stabil pakai ini. Pengereman hard braking pun masih bisa teratasi dengan ban ini. Itu pengalaman admin. Nah ini coba pakai Maxxis Green Devil itu. Oke, mungkin kalau untuk dari segi kualitas admin kurang bisa jabarin, karena yang bisa jabarin itu expert tanggal ban. Jadi admin hanya menjelaskan tentang impresi-impresi ketika menggunakan ban, kemudian bagaimana sih rasanya pakai ban. Dan mungkin dari admin bisa mewakili dari teman-teman sudah memakai ban yang apa admin review di Coraban ini. Jadi gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke jalan ya, ke arah Demak itu apa? Buyaran, daerah Buyaran. Oh iya, admin lupa untuk berdoa. Ya Allah, lupa teman-teman, admin lupa untuk berdoa. Admin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi bagi teman-teman yang ada jadwal untuk touring keluar kota, selalu utamakan untuk berdoa teman-teman. Berdoa itu penting. Kemudian gunakan atribut yang lengkap. Atribut seperti apa? Seperti helm. Helm kalau bisa pakai helm yang benar-benar ngepas dengan kepala teman-teman. Jadi jangan yang goyang-goyang teman-teman, karena ketika teman-teman pakai helm yang goyang-goyang, itu nanti ketika teman-teman kena angin nih, itu akan gedek. Gedek, helmnya gedek nanti. Nanti kalau ketika gedek, teman-teman susah buat fokus di jalan. Tuh. Oh iya, tadi admin lupa ngasih tahu. Di Coraban episode 2 ini tetap admin pakai atribut. Nih, aduh kameranya nggak ada, lupa. Admin pakai balaklava Amoeba. Balaklava Amoeba adalah produk balaklava yang dibuat oleh Enggaban Group, yang dikhususkan bagi teman-teman yang suka touring, suka sunmori, suka berkendara. Dan balaklava ini sangat membantu banget teman-teman. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal ketika teman-teman nih memakai masker, kemudian pakai helm. Jujur aja teman-teman, teman-teman kalau pakai masker terus pakai helm full face nih admin ngomong buat yang full face ya, pakai helm full face, ngerasa susah nggak sih kalau pakai masker kemudian harus pakai helm full face? Ya enggak. Kalau admin sendiri, admin merasa susah banget pakai helm full face kemudian pakai masker. Wah, maskernya sering melorot teman-teman, yakin. Nah, terus admin coba ini pakai masker, admin pakein balaklava Amoeba. Nggak ada medan sama sekali, nggak ada haluan apa nggak ada halangan sama sekali buat admin pakai helm ketika pakai masker. Nah, jadi salah satu kelebihan bagi teman-teman ketika membeli Amoeba balaklava ini,
teman-teman jadi bisa dengan nyaman memakai masker dan memakai helm full face. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih nyamannya lagi memakai Balaclava Amoeba. Ini apa teman-teman? Amoeba itu memiliki 2 jahitan di atas. Seperti yang teman-teman sudah lihat di iklannya Coraban yang episode pertama kemarin, punya 2 jahitan di atas. Jadi ketika teman-teman berlama-lama di jalan gak terasa risih teman-teman, karena terkadang admin juga pernah pakai nih Balaclava yang hanya memakai 1 jahitan di atas. Itu terasa risih karena 1 jahitan doang itu bisa kayak ganjel apa sih, ya ganjel lah pokoknya gitu. Nah tapi kalau pakai 2 jahitan semuanya teratasi. Kenyamanan nomor 1 tuh. Terus kalau kualitas juga nih, kualitas Balaclava Amoeba itu buat admin sendiri ya, admin yang langsung testimoni di awal pakai langsung, enak banget, enak. Bahannya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, pas banget di kepala. Kemudian bagi teman-teman yang punya helm yang agak kelowor, apa sih bahasanya? Kalau ketika teman-teman pakai helm nggak ngepas, ada solusi dengan memakai Balaclava teman-teman. Jadi ketika memakai helm bisa ngepas banget. Jadi gitu. Ya ini admin sekedar kasih tahu aja ya. Kalau dibilang promosi ya nggak apa lah, promosi lah juga produk dari tinggal main grup juga. Gitu. Wih, lampunya mati, lampu merahnya. Wih, berbahaya ini. Oke. Terus admin kita kembali lagi ke atribut nih. Kembali ke atribut, admin tadi sudah pakai Balaclava Amoeba, helm full face KYT Vendetta 2. Ya, admin nggak upgrade sih ke KYT yang TT course ataupun itulah TT apa itu, TT calon mandu ya enggak. Terus pakai jaket Invento, jaket buat touring admin. Ini jaket enak banget teman-teman. Ini admin pakai jaket ini, udah windproof, kemudian waterproof dan nyaman dipakai. Terus admin pakai sarung tangan, apa namanya ya? Apa lupa. Pokoknya apa sarung tangan half. Kenapa admin nggak pakai full glove? Karena admin suka yang half glove karena nggak sumuk. Buat admin kalau pakai full glove itu sumuk teman-teman, gerah. Kerasa gerah kalau dibuat touring luar kota. Ya meskipun selera ya, kalau teman-teman pakainya full glove ya juga nggak masalah. Dan terpenting keamanan selalu terjaga. Oke? Nih, nanti nih admin akan tunjukin betapa ganasnya jalan Pantura. Ya. Ini baru masuk Lingkar Demak teman-teman. Lingkar Demak, nah ini. Jalan nggak kelihatan, langsung terjun bebas. Di selatan mana ada kayak gini? Kenapa admin bangga? Waduh. Selalu patuhi lampu merah ya teman-teman. Sebisa mungkin selalu patuhi lampu merah. Terkadang admin trauma sih. Dulu pernah admin ketika di kota, kan harusnya itu kan lampu kuning itu kita bukan siaga untuk ngebut, tapi siaga untuk berhenti. Admin udah sekitar jarak 50 meter, udah lihat lampu kuning, admin pelan-pelan nih, pelan-pelan ke lampu merah. Ya di belakang diseruduk teman-teman sama orang, diseruduk tepar admin. Dan admin waktu itu
pakai varian juga. Bagian belakang spakbornya itu hancur, lampunya hancur, yang nabrak pun juga hancur. Sama sih, cuman dia bisa kabur. Ya itu jadi satu pengalaman tersendiri buat admin nih. Oh iya, terus nih selama perjalanan nih admin sekalian ngobrolin. Admin akan ngasih tips and trick ketika teman-teman perjalanan keluar kota. Apa sih yang harus diperhatikan ketika teman-teman berkendara menggunakan motor keluar kota nih? Satu, ini menurut versi admin ya. Jadi sebisa mungkin jaga suhu mesin tidak di overheat, tidak kepanasan. Caranya gimana? Nah, kalau dari admin sendiri biasanya kalau keluar kota itu kalau pakai Matic 125 ini, admin menjaga kecepatan maksimal di 80 teman-teman. Karena apa? Itu kecepatan 80 itu merupakan kecepatan tinggi yang idle. Karena ketika sudah masuk di kecepatan 90, 100, itu mesin sudah kayak overwork gitu loh. Jadi dia udah kerjanya tuh bener-bener berlebihan kerjanya. Nah, jadi kalau bisa stay aja di kecepatan 80. Stay di kecepatan 80. Boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Gitu. Terus yang kedua, kalau teman-teman keluar kotanya touring dalam artian konvoy bareng teman-teman yang lain kan, usahakan jaga formasinya teman-teman. Kalau formasi yang benar untuk konvoy itu bukan lurus, tapi lebih ke zigzag. Jadi kalau misalkan jumlahnya ada 5 motor nih, 5 orang, berarti yang nomor 1 di kanan, nomor 2 di kiri, 3 di kanan, 4 di kiri, 5 di kanan. Jadi itu supaya apa? Supaya ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, yang pengendara belakangnya itu bisa melakukan pengereman tanpa menabrak yang di depan, jadi lebih aman. Karena admin sering lihatnya kalau ketika orang-orang kopdar itu mereka tuh pertama nggak jaga formasi, kedua lurus terus, maksudnya barisnya lurus. Itu bahaya banget teman-teman, karena ketika yang depan itu ngerem dadak, langsung efek dominonya keluar, prak gitu. Tuh, ini sekarang admin sudah keluar dari Lingkar Demak, masuk ke perbatasan Demak Kudus. Gila, jalannya kayak gini banget. Ya, inilah Pantura. Aduh, tuh admin gak ada uang. Admin bawa dompet kan? Serius, gak bawa deng, ngomong lu. Admin gak bawa dompet, mati ya gak bawa dompet. SIM SNK-nya di sini semua. Mantap. Oh ya teman-teman, sepertinya di jalan Pantura ini jarang ada belokan ya. Jadi admin kurang bisa cornering nih teman-teman. Jadi minta maaf banget buat teman-teman yang nonton video ini kalau tidak ada adegan cornering ya teman-teman. Ya karena Pantura emang jalannya lurus-lurus doang, lempeng doang. Cuman ya, lempeng itu sensasinya itu mengandung nyawa. Mengandung nyawa teman-teman, berbahaya banget. Jadi kalau yang belum hafal jalan Pantura, jangan dipaksakan untuk ngebut karena banyak lubang yang berpindah-pindah. Jadi terkadang di kiri, pindah di kanan.
kanan beda kiri, tengah beda bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Apa itu? Oke, sekali lagi admin ngomong buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Enggalban, kemudian follow IG-nya Enggalban. Kalau bisa ditonton semua konten-konten yang sudah dibuat oleh Enggalban Group. Ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah follow dan subscribe, admin secara pribadi berterima kasih banget buat teman-teman karena sudah mengapresiasi segala hasil kinerja dari seluruh tim kru Enggalban. Oh iya, satu lagi teman-teman. Satu lagi nih yang baru nih, baru saja launching sebelum tahun baru kemarin. Jadi Enggalban nih kerjasama nih sama Kapuba. Kapuba itu kaos polos, itu bisnis admin sendiri. Jadi admin kerjasama dengan Enggalban bikin merchandise kaos dengan logo Enggalban. Nah, jadi apa contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Nih, contoh kaosnya kayak gini. Jadi kan nanti ada tulisannya Kru Enggal. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin beli, untuk saat ini bisa DM di Instagram, ataupun ketika teman-teman nih hijau apa merah nih, oh mati lagi. Jadi kalau teman-teman bingung untuk DM ataupun WA, bisa langsung datang ke setiap outlet Enggalban, ditanyakan apakah ada merchandise-nya atau tidak. Nah gitu. Jadi monggo teman-teman yang mau beli, mau jadi bagian dari Enggalban Group, yang mau jadi bagian dari Enggalban Group bisa membeli merchandise dari Enggalban. Oke, mantap. Karena Enggalban, ora enggal, ora medar, gila bukan. Sekarang udah masuk di perbatasan Demak Monggo Kudus. Ini aku masuk kecepatan 80 lebih sedikit lah. Aku selalu menjaga kecepatan di 80 teman-teman. Jadi nggak usah terpacu sama motor lain. Ketika motor lain ngebut terus teman-teman pengen ngebut, nggak usah kayak gitu. Tetap jaga saja kecepatan di 80. Karena tambah kerasa pun ketika teman-teman menjaga kecepatan di 80 itu sudah kencang teman-teman. Itu udah kencang. Ya kalau teman-teman lebih kencang lagi ya pakai motor yang cc-nya gede juga nggak apa, itu kencang banget itu. Pakai 1000 cc, 600 cc ataupun 800 cc MV Agusta. Mantap. MV Agusta Brutale. Sekarang udah jam berapa ya? Nggak tahu. Oke, jadi sekian aja. Belum jangan-jangan. Tapi nggak tahu ini kameranya nyala sampai berapa lama nih. Nah, jadi admin coba closing dulu aja. Sekian aja untuk episode kedua Coraban ini tentang Mercedes Green Devil. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar Mercedes, bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa DM ataupun WA di Enggalban, Instagram Enggalban ataupun WA nomor expert Enggalban ataupun teknisi Enggalban. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, kemudian like. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa. Kemudian follow Instagramnya Enggalban karena admin dan seluruh kru Enggalban akan selalu update konten-konten terbaru untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih teredukasi tentang ban motor dan lebih terhibur dengan konten-konten dari Enggalban Group. Oke, sekian aja untuk episode kali ini. Admin akan lanjut perjalanan ke Pati. Kalau kameranya masih nyala berarti teman-teman bisa ngelihat nih nanti pemandangan ketika masuk ke Pati. Bye, dadah. Sampai ketemu lagi di Coraban episode berikutnya. Bye.